Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat amigurumi berbentuk huruf menggunakan benang sakura batik seperti ini. Benang ini terbuat dari 60% katun dan 40% akrilik. Penyaranan penggunaan hakpennya di sini menggunakan hakpen berukuran 3,5 mm atau jarum knit 3 mm. Tapi karena kita akan membuat amigurumi, jadi di sini saya memperkecil ukuran hakpen yang saya pakai. Jadi ini saya turunkan, saya memakai yang lebih kecil dari yang disarankan. Yang saya pakai adalah 2,5 mm atau nomor 4. Di sini kita juga membutuhkan beberapa stitch marker, kemudian jarum tapestry untuk merapikan sisa benang, gunting untuk memotong benang, dan tentu juga membutuhkan dakron sebagai isian. Baiklah teman-teman, mari kita membuat amiguruminya bersama-sama. Untuk membuat amigurumi berbentuk huruf U, kita nantinya membutuhkan 2 lembar rajutan seperti ini. Jadi karena pengerjaan kita berupa lembaran, di setiap akhir row silahkan balik rajutan, kemudian 1 chain di awal row tidak dihitung sebagai apapun kecuali ada keterangan tersendiri. Di sini nanti pengerjaannya kita dari bawah ke atas ya, dari salah satu sisi terlebih dahulu. Nanti jadi misalnya dari bawah seperti ini, lalu kita menyelesaikan sisi kanan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan sisi kiri. Pengerjaan untuk huruf U ini tidak terlalu sulit, jadi bisa cepat selesai. Sebelum memulai perajutan untuk huruf U ini, bisa disiapkan benang tambahan terlebih dahulu sepanjang kurang lebih 1 meter karena nanti akan digunakan untuk membuat cincin tambahan di pertengahan rajutan. Oke, setelah disiapkan benangnya, atau kalau tidak ada benang tambahan bisa menggunakan utas dari benang yang sedang kita pakai. Misalkan yang kita pakai sekarang adalah lilitan luar, nanti bisa menggunakan utas dari lilitan bagian dalam ya. Oke, di sini kita mulai dengan membuat awalan sebanyak 15 chain. Kemudian row 1 dimulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di sini kita isi dengan increase. Jadi di dalam satu chain ini, di satu stitch ini langsung diisi dengan 2 SC. Kemudian kita buat 12 SC. 1, 2. Pasang stitch marker, jangan lupa pada SC pertama kita di sini. Dilanjutkan dulu sampai 12 SC. Kemudian ini adalah SC ke-12 saya. Nah, di sini pada chain terakhir kita isi dengan increase. Jadi di akhir dari row 1 kita punya 16 stitch. Kemudian row 2 kita buat 3 chain. Lalu pada chain kedua dari hook mulai kita isi di sini increase terlebih dahulu. Kemudian di chain berikutnya kita isi dengan 1 SC. Ini ya. Lalu dilanjutkan dengan 16 SC. 1, 2. Ini saya baru sampai SC ke-14 ya. Jadi di sini masih ada sisa 2 stitch ya untuk SC ke-15 dan 16. Sebelum saya lanjutkan sampai di SC ke-16, di sini kita akan ambil benang tambahan yang sudah disiapkan dan kita buat 2 chain. Slip knot dulu, kemudian 1, 2, lalu buat slip stitch di
stitch yang ada stitch markernya ini ya. Buat slip stitch dulu di sini. Lalu tambah dengan 1 chain. Kemudian potong benang. Lalu kita lanjutkan perajutan. Ini tadi sampai di SC ke 14 saya, jadi ini SC ke 15, kemudian 16. Lalu pada chain tambahan ini kita isi dengan 1 SC terlebih dahulu. Sebentar, saya cari dulu utas dari chain saya. 1 SC, kemudian di chain berikutnya diisi dengan increase. Jadi di akhir dari row 2 kita punya 22 stitch. Lanjut row 3 kita buat 2 chain, 1 2, lalu di chain kedua dari hook langsung kita isi dengan increase begini. Dilanjutkan dengan membuat 22 SC. Nah, seperti ini. 1 2. Nah, nanti kita buat tambahan ya sesuai permintaan pola. Buat tambahan lagi di ujung. Kali ini hanya 1 chain. Seperti ini. Kemudian buat slip stitch ya. Di ujung jangan sampai keliru ya teman-teman. Ini saya hampir keliru. Ini coba sambil dilihat dulu ini stitchnya. Oh ya benar, di stitch yang paling ujung buat dulu slip stitch, kemudian tambah 1 chain, lalu potong benang. Kita lanjutkan perajutannya. Di sini tadi baru buat 2 punya saya, lalu 3, dan ini adalah SC ke 22 saya di stitch dimana tadi membuat slip stitch ya. Lalu pada chain ini kita isi dengan increase. Nah, di sini kita buat increase. Jadi di akhir dari row 3 kita punya 26 stitch. Sekarang row 4 buat 2 chain. Lalu di chain kedua dari hook ini kita isi dengan increase. Lalu buat 25 SC. 1, aduh nggak pas masuk stitchnya. 2. Nah, di sini jangan lupa untuk pasang stitch marker ya di stitch pertama. Jadi untuk memudahkan, karena terkadang dia sembunyi, terlihat tidak ada stitch padahal ada stitch ya. Ini increase dilanjutkan dengan 25 SC terlebih dahulu. Kemudian ini SC ke 25 saya. Dan di stitch terakhir yang ada stitch markernya ini kita isi dengan increase. Jadi di akhir dari row ini kita punya 29
stitch. Row 5 kita buat increase. Kemudian dilanjutkan dengan 27 SC, lalu dilanjutkan dengan increase. Jadi di akhir dari row 5 kita punya 31 stitch. Jadi di kanan dan di kiri di ujung-ujung silahkan diisi dengan increase. Lanjut ke row 6, kita buat increase, kemudian 29 SC, kemudian increase. Jadi di akhir dari row 6 kita punya 33 stitch. Silahkan dilanjutkan dulu untuk row 6. Lalu row 7 kita buat increase, dilanjutkan dengan 31 SC, kemudian di stitch terakhir diisi dengan increase. Jadi di akhir dari row 7 kita akan punya 35 stitch. Jadi silahkan dirajut sesuai dengan permintaan pola. Di stitch ujung kanan dan kiri dibuat increase, sedangkan di tengah ya selebihnya itu tinggal diisi dengan 1 SC saja. Lalu row 8 kita buat increase, dilanjutkan dengan 33 SC, kemudian dilanjutkan dengan increase. Jadi di akhir dari row 8 kita akan punya 37 stitch. Silahkan dibuat increase hanya di ujung-ujung saja, selebihnya diisi dengan 1 SC. Berikutnya untuk row 9 kita hanya akan mengerjakan di salah satu sisi saja karena kita akan menyelesaikan sisi kanan terlebih dahulu ya. Dan sebelumnya saya akan menunjukkan cara untuk menghitung jumlah row yang sudah kita buat. Nah, di sini bila teman-teman perhatikan ya, terlihat seperti ada guratan-guratan ini. Satu guratan ini menunjukkan kita sudah mengerjakan 2 row. Jadi di sini karena ada 1, 2, 3, 4, berarti kita mengerjakan sampai dengan row 8 ya, sesuai dengan pola yang sudah kita rajut. Nah, kalau baliknya tampilannya seperti ini. Sebentar, ini fokusnya kurang pas. Nah, lebih jelas ya. Di sini guratan yang lebar-lebar ini, yang 2 row ini hanya ada 3. 1, 2, 3, 3 kali 2 berarti 6. Kemudian ditambah dengan guratan yang kecil atau hanya 1 row berarti 6 plus 1. Ini berarti 7. Kemudian ditambah yang paling bawah ini juga kecil ya. 7 plus 1 row ini. Berarti ini juga menunjukkan bahwa pengerjaan kita adalah 8 row. Jadi sesuai dengan pola yang sudah kita rajut ya. Nah, sekarang row 9 kita mengerjakan bagian kanan terlebih dahulu. Di sini kita buat 15 SC terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan membuat decrease. Ini saya baru buat 3. Setelah selesai membuat 15 SC, kita buat decrease. Di sini cara membuat decrease-nya adalah dengan skip 1 stitch dan buat 1 SC di stitch berikutnya. Jadi di akhir dari row 9 kita punya 16 stitch. Nah, sekarang untuk row 10 di sini kita buat 2 slip stitch. Jadi ini slip stitch pertama. Lalu di sebelahnya kita buat untuk slip stitch yang kedua. Setelah itu buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, kemudian decrease, jadi skip 1 stitch ini dan buat 1 SC di stitch berikutnya. Setelah itu buat 12
SC. Jadi di akhir dari row 10 kita punya 13 stitch. Jangan lupa pasang stitch markernya ada di stitch pertama tadi yang membuat decrease ya. Lanjutkan dulu untuk row 10. Row 11 kita buat increase. Kemudian 10 SC. Kemudian decrease. Jadi di akhir dari row 11 kita punya 13 stitch. Increase 10 SC, kemudian decrease. Lanjut row 12 kita buat decrease. Jadi ini skip 1, buat 1 SC di stitch berikutnya. Dilanjutkan dengan 11 SC. Di akhir dari row 12 kita punya 12 stitch. Oh iya, ini stitch marker yang di sebelah sini ini tadi bisa dilepas ya supaya tidak mengganggu, nanti bisa dipakai lagi belakangan. Nah, ini pasang stitch marker ya di stitch pertama. Untuk row 12 kita buat decrease, kemudian 11 SC. Row 13 kita buat increase terlebih dahulu. Kemudian 9 SC, 1 2. Lalu nanti setelah selesai membuat 9 SC dilanjutkan dengan decrease. Jadi di akhir dari row 13 kita punya 12 stitch. Ini selesai 9 SC-nya. Lalu di sini kita buat decrease ya. Jadi di sini skip 1 stitch dan buat 1 SC di stitch yang tadi ada stitch markernya. Pada row 14 dan 15 kita buat 12 SC di setiap row. Jadi di dua row ini ya, 14 dan 15. Silahkan dibuat dulu 1 SC di setiap stitchnya untuk row 14 dan 15. Kemudian row 16. Di sini kita buat 1 slip stitch terlebih dahulu. Lalu 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, kemudian buat 11 SC. Jadi di akhir dari row 16 kita punya 11 stitch. Berikutnya row 17 sampai dengan 51, jadi sebanyak 35 row, kita buat 11 SC di setiap row-nya. Jadi nanti kita buat bolak-balik begitu ya, 11 SC dari row 17 ini sampai dengan row 51. Jadi silahkan dibuat dulu dan jangan lupa teman-teman hitung ya jumlah guratannya supaya mengetahui lanjutan kita sudah sampai di row berapa. Jadi supaya nanti tidak kurang ataupun tidak lebih. Kita ketemu nanti di akhir dari row 51. Ups, yang ini tadi membuat slip stitch ya. Nah, itu gunanya ada stitch marker supaya nggak kebablasan. Saya hitung lagi aja deh punya saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 betul. Jadi ini 11 dan ini tadi ini adalah slip stitch ya, tidak dihitung. Oke, silahkan dilanjutkan dulu teman-teman. Kalau bisa diberi stitch marker di tiap-tiap awal row sebagai batas ya, supaya tidak terlewat. Seperti saya barusan hampir saja kebablasan. Untung sudah terlihat ada bedanya dari kerapatan lubangnya. Oke, ketemu nanti setelah row 51.
Ini saya sudah selesai sampai dengan row 51. Kemudian untuk mengakhiri kita tambah dengan 1 chain sebagai pengaman. Baru kemudian kita potong benang. Nah, seperti ini. Sisi yang bagian kanan sudah selesai ya. Untuk pembuatan yang bagian kiri, di sini kita awali nantinya dengan standing SC. Nah, peletakannya dari sisi yang pinggir kiri sini kita hitung 16 stitch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 di sini ya. Nah, di sini kita akan mulai untuk row 9. Jadi menghitungnya dilanjutkan ya. Ini tadi sampai row 8, berarti berikutnya row 9. Di sini kita buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian mulai dari stitch ke-16 tadi ya. Dari sisi kiri, dari pinggir. Nah, buat 16 SC untuk row 9. Jadi di akhir dari row 9 ini kita punya 16 stitch. Kemudian row 10 di sini kita buat 12 SC terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan decrease. Jadi di akhir dari row 10 kita punya 13 stitch. Ini di akhir row akan ada sisa 2 stitch, ini kita abaikan ya. Lalu row 11 kita buat decrease terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan 10 SC. Lalu di stitch terakhir kita buat increase. Jadi di akhir dari row 11 kita punya 13 stitch. Kemudian row 12 kita buat 11 SC, dilanjutkan dengan decrease. Jadi di akhir dari row 12 kita punya 12 stitch. Row 13 kita buat decrease terlebih dahulu. Kemudian 9 SC. Lalu di stitch terakhir kita buat increase. Jadi di akhir dari row 13 kita punya 12 stitch. Selanjutnya row 14 dan 15 kita buat 12 SC di setiap row-nya. Jadi di dua row ini yaitu row 14 dan 15 di setiap stitch silahkan diisi dengan 1 SC. Lalu row 16 kita buat 11 SC saja. Sisa 1 stitch itu kita abaikan. Jadi di akhir dari row 16 kita hanya punya 11 stitch. Kemudian row 17 sampai dengan 51 kita buat 11 SC di setiap row-nya. Jadi sebanyak 35 row kita buat bolak-balik ya, 1 SC di setiap stitchnya. Silahkan dibuat dulu row 17 ini sampai dengan row 51. Sama seperti sebelumnya, ketika sudah sampai pada row 51 kita tambah dengan 1 chain sebagai pengaman sebelum kita potong benang. Lalu dari 2 lembar yang sudah kita buat ya, akan kita gabung. Sekeliling itu kita rajut ya. Jadi nanti dari 2 lembar ini akan kita tumpuk begini dan dirajut melewati kedua lapis lembaran rajutan kita ini.
Jadi menggunakan SC keliling. Nah, ini karena memang ada sambungan, jadi bagian sambungan saya letakkan di dalam ya, jadi supaya lebih rapi begitu. Nah, seperti ini. Mana yang depan, mana yang belakang itu bebas aja ya teman-teman, sesuka hati teman-teman. Kalau warnanya sama sih lebih mudah ya, karena punya saya ini warnanya kan tidak sama karena menggunakan benangnya benang sembur ya. Yang penting bagian ininya sama seperti ini. Oke, lalu sekarang kita akan gabung. Oh ya, ini tidak harus row 1 ekor benangnya sama ya, karena U ini kan dibolak-balik ya, bolak-balik bentuknya sama, jadi bisa lembar mana aja yang di depan, mana yang di belakang begitu. Dan ini supaya saya mendapatkan guratannya ini sama ya, garis-garisnya ini, jadi ini saya salah satu ekor benang dari row 1 saya taruh di kanan, satu di kiri begini ya. Oke, untuk penggabungan kita awali dengan standing SC. Dimulai dari mana? Bebas ya. Nah, di sini saya mulai dari sudut yang sebelah ini. Nanti karena di sudut perajutannya adalah 1 SC plus 1 chain plus 1 SC di 1 stitch ini ya. Jadi di sudut, 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 sudut ini yang berbeda. Yang lainnya ini sepanjang ini sampai juga dengan yang sisi luar ini semuanya hanya menggunakan 1 SC. Kemudian ekor-ekor benang ini nanti sambil saat merajut bisa sambil disembunyikan ke bagian dalam seperti ini ya, supaya rapi. Oke, ini saya sudah buat slip knotnya. Lalu di sini kita mulai. Sini karena ini sudut ya, jadi ini 1 SC plus 1 chain plus 1 SC. Tembus dengan satunya juga ya. Nah, nanti ekor benang bisa dirapikan ya sambil berajut nanti. Nah, 1 SC, 1 chain, kemudian 1 SC. Nah, lalu berpindah ke sini pergantian row ini. Nah, ini tembus ya. Ekor benang ini saya masukkan dulu ya, sambil dirapikan. Nah, seperti ini. Nah, selebihnya hanya tinggal membuat 1 SC saja ya teman-teman. Yang berbeda hanya di bagian sudut. Nah, seperti ini. Lalu nanti ketika sudah ada sisi yang menutup ya, 3 sisi, misalnya nanti ini sudah dirajut begitu ya sampai sini, kemudian ini memutar sini sampai ke sini, berarti kan bagian ini sudah tertutup. Ini sudah mulai bisa diisi dengan dakron. Jadi sembari merajut nanti ketika sudah dapat beberapa row gitu, beberapa stitch, itu bisa diisi dengan dakron. Jadi sembari merajut, sembari diisi dengan dakron, karena mumpung bukaannya masih cukup lebar, jadi memudahkan untuk pengisian dakron. Jangan sampai udah terlanjur, udah banyak yang dirajut, ya sulit ya ngisi yang sebelah sini gitu, terpaksa harus dedel deh kalau gitu ya. Nah, mumpung masih terbuka gitu, kalau sudah beberapa row langsung isi nanti lama-lama dia nanti penuh sampai bagian sini. Nanti kita ketemu kalau sudah di akhir sini ya teman-teman. Silahkan dilanjutkan perajutannya. Sesampainya di akhir, kita buat slip stitch ke SC pertama kita di sini. Lalu tambah dengan 1 chain sebagai pengaman sebelum potong benang. Di sini untuk ekor benang saya sisakan cukup panjang karena akan saya gunakan untuk merapikan supaya dia lebih kuat ya. Maksudnya itu lebih banyak yang masuk ke bagian tengah-tengah dakron, jadi lebih aman gitu ya harapannya, nggak gampang lepas gitu. Nah, ini kita tusukkan seperti ini, kita selipkan di tengah-tengah rajutan, tengah-tengah dakron seperti ini.
lebih rapi, lebih rapat ya bagian stitch terakhir tadi. Dan kita masukkan lagi di mana dia tadi keluar stitchnya, sama di sini keluarnya, berarti sini masuknya. Jadi lebih lebih rapi, jadi nggak ada bekasnya gitu, nggak terlihat ya. Kecuali kalau memang warna benang sama sih, itu lebih mudah lagi nanti merapikannya. Nah, ini beberapa kali keluar masuk begitu ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau sudah dirasa sudah cukup seperti ini, bisa potong benang. Kemudian ini bisa dirapikan, tarik masuk ya. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini punya saya. Sebentar. Nah, ini tampilan depan seperti ini, dan ini belakang ya. Sudah selesai. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat amigurumi berbentuk huruf U-nya sampai dengan selesai bersama saya. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya teman-teman.